Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini muncul pola perilaku yang tidak lazim yang dilakukan oleh oknum tokoh publik yang sering kita lihat tampilannya di media sosial. Yang saya maksud, ada sebagian di antara mereka yang melakukan aktivitas mengadopsi boneka yang diyakini boneka tersebut memiliki arwah. Sebagai seorang muslim, tentunya apa yang dilakukan oleh para pelaku menunjukkan keawaman dan jauhnya mereka dari aturan-aturan agama. Di sisi yang lain, secara nilai rupiah, memang tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk memiliki boneka tersebut, yang tentunya perilaku tersebut mengarah kepada tindakan membubazirkan harta yang telah Allah karuniakan kepada seorang hamba. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, tentunya kita punya sikap atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang secara umum awam dari segi nilai-nilai agama, dan di sisi yang lain memiliki penyakit mental yang harus segera disembuhkan. Maka ketika berbicara tentang hukum asal interaksi seorang manusia kepada boneka, maka dalam hal ini para ulama memiliki pola sikap sebagaimana berikut ini. Bahwasannya ketika berbicara tentang hukum bermain dengan boneka, maka jumhur mayoritas para ulama memahami dan memiliki pendapat bahwasannya hukum bermain dengan media boneka adalah mubah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Kuntu al'abu bil banati indan nabiyyi wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarri bihinna ilayya fayal'abna ma'i." Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi, dan aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi. Sehingga bila Nabi masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita itu pun bersembunyi lalu bermain bersama Aisyah radhiyallahu taala anha." Sementara itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, pernah diceritakan adalah Rasulullah SAW pada saat pulang dari perang Tabuk atau Khaybar, pernah ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, seketika itu ada angin bertiup menyikap kain penutup rak. Maka Nabi Muhammad SAW biidznillah tiba-tiba melihat mainan boneka milik Aisyah. Maka Nabi Muhammad SAW saat itu kemudian bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah kemudian menjawab, "Ini adalah mainanku." Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kembali, "Lantas permainan apa ini?" Maka Aisyah menjawab, "Ini adalah kuda." Maka saat itu Rasulullah SAW melihat ada sesuatu yang unik dari permainannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana boneka yang dalam wujud kuda itu memiliki sayap. Dan Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah kuda memiliki sayap?" Maka saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian balik bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda bersayap?" Maka mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW kemudian tertawa hingga kelihatan gigi taringnya. Dari kedua hadis ini, para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, pun demikian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengutip pandangan ulama jumhur, di mana para ulama memperbolehkan memainkan boneka dengan tujuan tadribun nisa fi sigharihinna li amri anfusihinna wa buyutihinna wa auladihinna. Diperbolehkan bagi setiap perempuan di masa kecilnya untuk memainkan boneka tersebut dengan tujuan agar di kemudian hari anak perempuan tersebut bisa mengurus dirinya di kala dewasa dan bisa mengurus rumahnya, termasuk mengurus anak-anaknya di suatu saat nanti. Maka dari keterangan ini kita mendapatkan satu pengantar bahwasannya secara umum bermain boneka hukumnya adalah mubah. Yang di sisi yang lain, permainan boneka itu pun sendiri perlu kita perhatikan, karena permainan ini memang termasuk jenis permainan yang identik dengan sarana permainan anak-anak perempuan. Oleh sebab itu,
Imam Abu Daud mengingatkan dalam kitab Sunannya bahwasannya permainan anak-anak di masa kecil harus disesuaikan dengan naruriah kemanusiaannya. Maka jikalau anak yang dimaksud adalah anak laki-laki, maka berikanlah alat mainan yang selayaknya dimainkan oleh anak laki-laki. Sebagaimana pula anak perempuan sudah selayaknya diberikan permainan layaknya anak-anak perempuan pada umumnya. Oleh karena itu, sungguh tidak lumrah kalau hari ini kita menemukan ada sebuah fenomena yang janggal ketika ada orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki tetapi menggandrungi permainan yang selayaknya dimainkan anak perempuan, atau di sisi yang lain ada perilaku yang selayaknya dilakukan oleh laki-laki, justru perilaku tersebut malah dilakukan oleh perempuan. Maka inilah pola sikap yang disampaikan oleh para ulama ketika berbicara tentang apa hukumnya bermain dengan menggunakan media boneka. Di sisi yang lain, ketika kemudian kita berbicara tentang munculnya tren boneka arwah, maka tentu saja apa yang terjadi hari ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru. Mengingat berhala-berhala yang ada di zaman jahiliyah dulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan jenis-jenis berhala yang secara umum ada sebagian di antara berhala tersebut yang di dalamnya ada setan, dan setan tersebut berbicara mengatasnamakan berhala yang disembah-sembah oleh para penganutnya. Adalah Allah Subhanahu wa taala dalam petikan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 117 menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala-berhala saja, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya mengutip apa yang dikatakan oleh sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana kedua sahabat ini berkata, wa ata ma'a kulli sanamin syaitanuhu yatara'a lis-sadanati wal kahnati wa yukallimuhum fa kharajal kalamu makhraja ta'ajjub. Sesungguhnya di setiap berhala-berhala itu, termasuk dalam hal ini boneka di hari ini, ada setan-setan yang masuk ke dalam benda tersebut, yang dimungkinkan setan-setan tersebut kemudian bisa berbicara kepada dukun-dukunnya atau kepada orang-orang yang mengadopsi boneka tersebut, sehingga orang yang melihat dan mendengarnya dibuat takjub dan kagum melihat boneka tersebut. Maka sejatinya apa yang diyakini oleh para pengadopsi dari boneka yang diyakini memiliki arwah adalah sebuah perkara yang bukan sama sekali baru, mengingat orang-orang kafir zaman dulu pun melakukan tindakan-tindakan yang sama. Dan kalau berbicara terkait masalah arwah, setiap muslim pastinya meyakini bahwasannya ketika seseorang di antara kita meninggal dunia, maka arwahnya tidak akan gentayangan kemana-mana, karena arwahnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Maka tidak mungkin ada arwah manusia yang bisa berkentayangan atau masuk dan bereinkarnasi kepada media-media layaknya boneka tertentu. Sehingga kalaupun ada boneka yang diyakini bisa berbicara dan bergerak, maka sosok yang ada di balik boneka tersebut tiada lain dan tidak bukan adalah setan yang menyesatkan dan menjauhkan para pengadopsinya dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.